Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Markus, pasal yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Namun, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, biarlah Tuhan Yesus hanya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami di dalam kerinduan ini. Dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaikku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, tema kita kali ini adalah Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Tema ini menarik sekali menurut saya secara pribadi. Kenapa? Karena ada di sana kata dengarkanlah Dia. Menariknya apa? Tentu saja menarik di tengah capres-cawapres ini, pemilihan ini, pemilu ini. Pastilah banyak suara-suara yang kita dengarkan dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Banyak suara-suara pasti. Ya minimal pilihlah aku, minimal jangan pilih si Anu. Atau suara-suara yang memperdebatkan, suara-suara yang memperguncingkan, suara-suara yang mungkin memaki, membantah, membela diri, atau apapun itu. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, saat ini firman Tuhan ini menjelaskan, firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, kalau ada yang mau didengarkan, dengarkanlah Yesus itu. Dengarkanlah suara Anak Allah itu. Dengarkanlah Allah itu di dalam kehidupan. Tapi sebelum lebih jauh, kita tahu bahwa kitab Markus adalah ditulis oleh Markus sendiri. Lebih kurang tahun 65 hingga 70 Masehi. Dan kita tahu bahwa latar belakang dari teks ini adalah adanya suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Apa yang kita kenal dengan transfigurasi Tuhan Yesus, ada sebuah perubahan, ada sebuah metamorfosis yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat di mana Yesus menampakkan kemuliaannya kepada 3 muridnya di dalam perjalanan pelayanannya. Bahkan lebih lagi dikatakan Musa dan Elia juga muncul di dalam peristiwa ini. Lalu kita melihat apa kekuatan Musa dan Elia itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Dan di sini kita melihat lagi bagaimana penegasan yang sesungguhnya, transfigurasi di dalam diri Yesus itu ingin menegaskan identitas Tuhan Yesus sejatinya. Bahwa dia adalah anak Allah yang dikasihi, bahwa dia adalah tidak terpisahkan dengan Allah di dalam kehidupan kita. Hadirnya Musa dan Elia tidak lain adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan hukum itu. Kita tahu bahwa Musa itu adalah pribadi yang diberikan hukum Taurat itu. Ingin mengatakan
hadirnya mereka, Musa dan Elia. Musa dalam situasi pemenuhan hukum Allah, dan Elia adalah sebuah nubuatan terjadinya nyatanya nubuatan perjanjian lama di dalam Yesus ini. Dan suara dari awan mengesahkan keabsahan siapakah Yesus sejatinya, dan bagaimana setiap kita ditegaskan begitu pentingnya dengar-dengaran akan Tuhan dalam kehidupan kita. Sederhananya ingin menegaskan bahwa suara ini adalah pemeteraian dan jaminan akan siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudaraku, sahabat terbaik, disebutkan bahwa ini terjadi di atas gunung. Banyak penafsir mencoba menerka ini di gunung mana gitu. Tapi lebih kuat ada dinyatakan adalah Gunung Hermon atau Tabor yang tingginya 2800 dpl di atas permukaan laut. Tapi hal yang menarik adalah penulis kitab ini atau penafsir tidak dipusingkan ini di gunung apa. Karena firman Tuhan ini sejatinya ingin mengatakan bahwa transfigurasi Tuhan Yesus itu jauh lebih penting daripada membicarakan ini terjadi di gunung apa atau di tempat mana. Walaupun Alkitab menjelaskannya bahwa dia dekat dengan kota Kaisarea atau Filipi. Dan ada hal yang menarik, saudaraku, dalam kasih Tuhan. Ketika dikatakan, ada ungkapan murid Tuhan, ketika itu Petrus mengatakan akan mendirikan tenda. Ya benar, banyak penafsir mencoba menafsirkan hal itu. Ada yang mengatakan bahwa Petrus mementingkan diri sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Petrus pengennya mau di situ saja terus tanpa mau kembali ke dunia sejatinya. Tapi di sinilah kita melihat ada ungkapan ketika mengatakan oleh karena ketakutannya Petrus mengatakan hal itu. Artinya apa? Ingin mengatakan bahwa Petrus ingin menegaskan bahwa kebahagiaan sukacita itu, kebahagiaan terlebih itu bukan berada di mana-mana, tapi berada di hadirat Allah, berada di dalam kehidupan orang-orang percaya, berada bersama Allah Bapa, bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita. Itulah kebahagiaan sejatinya di dalam kehidupan kita. Bukan di kafe, bukan di diskotik, bukan di tempat keramaian, bukan di tempat kampanye. Kita teriak apa, lalu teman kita teriak apa. Tidak seperti itu. Bukan di warung tuak atau dimanapun itu. Tapi ketika Petrus mengatakan mari mendirikan tenda, sejatinya Petrus mau mengatakan ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada kebahagiaan yang tidak terungkapkan. Ada kebahagiaan yang tidak terkatakan, yang dirasakan bersama di dalam situasi tersebut. Saudara dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana tafsiran sejatinya. Kisah ini berawal dari ketika dikatakan terjadi 6 hari setelah Yesus bercakap-cakap, berbincang dengan murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Di mana saat itu Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dan ini merupakan awal pengenalan yang luar biasa bagi murid Yesus. Bahkan di dalam situasi itu bukan hanya bicara tentang engkau adalah Mesias, tapi juga dikatakan engkau adalah yang diurapi, anak Allah yang diurapi. Saudara dalam kasih Tuhan, dikatakan Yesus mengalami transfigurasi itu. Bahasa Yunani mengatakan metanzorpo. Ada perubahan bentuk secara hakiki. Bukan hanya perubahan outfitnya saja, penampilan luarnya saja yang dangkal, tapi tubuh manusiawi Yesus itu diubahkan, dimuliakan. Bahkan dikatakan digambarkan bersinar, pakaiannya bersinar, sampai tidak ada pengelantang, sampai tidak ada laundry yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan di sini kita melihat bahwa peristiwa penting itu dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10 itu jangan dulu diberitakan sebelum anak itu, Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Saudaraku dalam kasih Tuhan, dari sekian banyak tokoh
kita melihat tokoh yang muncul yakni Musa dan Elia. Menarik sekali. Kenapa dengan Musa? Kalau kita masih ingat khotbah kita kemarin, kalau kita masih mengingat renungan kemarin, di Ulangan 18 ayat 15 dan ayat yang ke-18 jelaslah di sana dikatakan bahwa seorang nabi, kata Tuhan, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan hadirnya Musa adalah representasi, adalah jawaban dari Ulangan 18 itu. Dan kita melihat, kenapa? Dengan diri Elia. Tidak lain adalah Elia berada di dalam nubuatan tentang Mesias ini. Kedatangan Mesias itu dinubuatkan akan didahului oleh Elia di dalam akhir zaman. Lihatlah apa yang dikatakan Maliaki 4 ayat yang kelima itu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Artinya apa? Elia menjadi bagian dari terwujud nyatanya Mesias di tengah-tengah kehidupan kita. Dan lebih dalam lagi, Musa itu mengingatkan kita bahwa sebagai penerima hukum Allah, Musa adalah pribadi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu. Dan itu menjadi juga bagian dari menegaskan Yesus juga akan membawa kita keluar, akan membawa kita kepada Yerusalem yang baru. Dan sosok Elia mau menegaskan lebih lagi, Elia tidak mengalami kematian. Ia terangkat ke sorga. Artinya apa? Ini menjadi gambaran bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal itu. Bahwa di dalam Yesus terbukalah kehidupan kekal untuk setiap kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, penegasan yang mau ditegaskan di dalam nats kita kali ini tidak lain adalah hal yang pertama, identitas ilahi Yesus yang sesungguhnya. Inilah anakku yang kukasihi. Apa maknanya? Markus menegaskan identitas ilahi Yesus sebagai anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Dan ini menjadi pengakuan dan pembenaran dan juga kepercayaan yang tak terbantahkan bahwa Yesus itu bukan hanya guru, bukan hanya nabi, tetapi dialah Allah sejatinya. Dan di sini kekuatan Trinitas itu terlihat nyata. Yang kedua, penegasannya ada kesinambungan dengan perjanjian lama, di mana kita melihat menunjukkan Yesus adalah pemenuhan dari segala harapan dan janji yang terdapat di dalam kitab Ibrani itu. Menegaskan kesinambungan antara ajaran dan tindakan Yesus dengan tradisi keagamaan Yahudi. Bukan hal yang lebih luar biasa di dalam penegasan nats ini, ketika mengatakan ada perintah, komen yang mengatakan dengarkanlah dia. Artinya Allah ingin mengatakan ada otoritas di dalam diri Allah, ada otoritas di dalam diri Yesus Kristus itu. Transfigurasi adalah pengalaman yang memvalidasi dan memberikan keabsahan lebih lanjut pada ajaran yang telah diajarkan Yesus sepanjang pelayanannya. Itu menjadi sesuatu yang tervalidasi. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa kekuatan yang bisa kita lihat dari anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia? Hal yang pertama, pengakuan anak Allah. Pengakuan ilahi tentang Yesus sebagai anak Allah. Ada hubungan khusus Yesus dan Allah sebagai Bapa. Dan seperti yang saya sebut tadi, ini mencerminkan esensi Trinitas dalam kepercayaan kita, umat Kristen, umat yang percaya bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal ini. Yang kedua, kekasih dan kehendak Bapa. Ungkapan yang mengatakan yang kukasihi ini menunjukkan tidak lain adalah kasih sayang Bapa kepada anaknya. Dan lebih dalam lagi kalau kita melihat kekuatan Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal karena kasihnya. Lalu yang ketiga, ada otoritas ajaran Yesus, dengarkanlah dia. Ini menekankan pentingnya mendengarkan dan mematuhi ajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita sering berada di dalam situasi kebenaran firman Tuhan. Berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Sebab di dalamnya mendengarkan Yesus adalah
mendengarkan Allah. Hal yang keempat yang mau dikatakan melalui anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, tidak lain adalah penegasan identitas Tuhan Yesus. Identitas Tuhan Yesus sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu. Dan ini semakin menegaskan bahwa Yesusmu bukanlah Isa Al-Masih. Yesusmu bukanlah manusia biasa. Yesusmu bukanlah hanya sejajar dengan Elia dan Musa. Tapi Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Bahwa Yesus adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu mungkin kita bertanya, apa alasan Tuhan Yesus mengajak muridnya? Tidak lain adalah adanya konfirmasi otoritas dan identitas Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang mau dikonfirmasikan, bahwa identitas Yesus itu sesungguhnya. Dan ini menjadi kekuatan di dalam iman mereka, di dalam keyakinan mereka, bahwa benarlah siapa Yesus itu sejatinya. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu bahwa dalam hukum Yahudi dibutuhkan 3 orang saksi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajak mereka, sebab dibutuhkan 3 saksi di dalam hukum keyahudian. Lalu apa yang ketiga, alasan mengajak muridnya? Ada penguatan iman dan pemantapan panggilan. Transfigurasi itu bisa menjadi momen penting dalam penguatan iman, pemantapan dalam karya selanjutnya untuk panggilan kepada murid-muridnya. Maka saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi buat kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama tentu saja seturut dengan apa yang dikatakan oleh tema kita. Kepentingan mendengarkan ajaran Yesus. Dengarkanlah dia. Ini adalah kekuatan yang tidak terbantahkan. Ini adalah iman yang sejatinya. Mendengarkan Yesus. Dengarkanlah dia. Jangan dengarkan suara-suara keduniawian ini. Walaupun mungkin suara itu menggodamu. Walaupun mungkin suara itu mencoba untuk menjanjikan segala sesuatu. Tapi melalui firman Tuhan ini, dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah Yesus itu dalam hidupmu. Dengarkanlah apa kata Tuhan Yesus. Yang kedua, pahamilah akan identitas Tuhan Yesus itu. Melalui transfigurasi ini kita diingatkan, siapa Yesus? Apa identitasnya? Selanjutnya, apa identitas kehidupannya? Dan ini mengajak kita mendalami keyakinan kita lebih dan lebih lagi, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, bahkan mengalahkan, bahkan di atas nabi-nabi yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut refleksinya? Penggenapan nubuatan, penggenapan hukum Allah itu, gambaran Musa dan Elia itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu apa yang berikut? Kebahagiaan terbesar itu, kebahagiaan terindah itu, seperti apa yang diungkapkan oleh Petrus itu, bersama dengan Yesus. Itu sebabnya kita suka dengan lagu itu ya. Lebih baik di dalam bait Tuhan 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Berada dan bersama Tuhan Yesus di baitnya, bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kemegahan kemuliaannya, itu jauh kebahagiaan yang terindah. Tolong jangan dengarkan suara gub-gub di belakangnya, karena dari tadi dikatakan dengarkanlah suara Tuhan, jangan suara gub-gub di belakang sana. Maaf sekali saudaraku dalam kasih Tuhan. Lalu apa yang terakhir yang mau dikatakan tidak lain adalah ada banyak suara di dunia ini menjanjikan kebahagiaan. Ada banyak suara di dunia ini yang menjanjikan kesenangan hidup. Tapi percayalah, itu hanya bersifat sementara. Itu hanya kamuflase, itu hanya fata morgana saja. Maka singkirkanlah suara-suara dunia itu. Dengarkanlah suara Tuhanmu. Bahkan ketika engkau akan memilih siapa pilihanmu, dengarkanlah suara Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Kita diingatkan agar mau mendengarkan suara Tuhan. Inilah anakku, dengarkan dia. Tuhan mau katakan, dengarkanlah suara Tuhan, bukan sebaliknya. Apalagi kehidupan yang memaksa, yang mengatakan, Tuhan ini suaraku, dengarlah aku. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau, dengarkanlah suara Tuhan. Jangan katakan, ini suaraku Tuhan. Tuhan yang harus mendengar. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, dan kami selalu dengar-dengaran akan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.